President Biden and Dr. Biden. It's such an honor to have him. You know our ambassador. President, welcome to the United States. Presiden, selamat datang sa atin di Mataram. Nice to see you. I'm so glad that you're here. You know us better than I know you. Selamat datang Pak Presiden, selamat datang kembali. Pagi, apa kabar? Nanti juga Bapak Presiden. itu. Okay, so we'll see you shortly. What are you writing in the liberals? Selamat datang Bapak. But they are not dari New York, Pak. I have food for you. If you, I want to say, I'm going to give it to you. Udah lama di ini. Udah bertahun-tahun Pak, 2014 pengen Bapak dari New York kan terus. Aduh, saya udah lama banget ya bertahun-tahun pengen ketemu Pak Prabowo dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di New York, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan tuh dan dia tadi menangis sudah nggak bisa lagi nahan air mata, itu terharu banget itu ya perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. Alhamdulillah. We love you Pak. Tadi sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika. Kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan kunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Tentunya sangat senang. Satu, bahwa kedatangan Presiden membuat kami cukup bangga sebagai warga negara dan dikunjungi oleh Bapak. Kami sempat bersalaman, kemudian bertutur sapa sedikit. Pak Prabowo sangat berwibawa, smart, kemudian tentunya ramah. Kayak di picture-picture biasa, di foto-foto kan biasanya kan nonton di TV sama persis di depanku persisnya kayak sorry guys. Tadi adiknya sebelumnya sempat di Iya tadi dicium pas ketemu ditanya namanya siapa gitu. dia baik kok, Baik ya. sehat-sehat Bapak Presiden, tetap semangat, kita semua di sini di support Pak Presiden selalu. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Indonesia menggelar sejumlah latihan militer bersama sejumlah negara dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dengan Angkatan Laut Rusia di Surabaya pada 4–8 November tahun 2024. Pengamat menilai langkah ini merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai negara non-blok. Pakar Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti menilai latihan militer Indonesia yang dilakukan bersama sejumlah negara merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara non-blok yang berteman dengan siapa saja. Probo terutama menyoroti latihan bersama Angkatan Laut Rusia awal November ini. Ini juga tes case ya, termasuk salah satu strategi yang dikedepankan oleh Menlu Sugiono,
yang barangkali kemarin juga menjadi tindak lanjut ketika Sugiono berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT dari BRICS, katanya. Nah, pendekatan dengan Rusia, dan juga BRICS dalam konteks yang lebih luas, itu saya anggap sebagai salah satu upaya untuk Indonesia memosisikan diri, bahwa Indonesia ini merupakan negara non-blok. Meskipun ini kita masih tunggu-tunggu, kira-kira bagaimana respons dari Amerika Serikat, imbuhnya. Tidak hanya menunjukkan sikap politik luar negerinya yang bebas aktif, Indonesia, menurut Prabowo, sedang menguji relasi dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer besar, khususnya di tengah konflik Laut China Selatan. Selain itu, latihan militer dengan sejumlah negara besar dilakukan, untuk menjajaki dan memberi alternatif pemenuhan kebutuhan alutsista Indonesia. Ujungnya pasti sedikit banyak berkaitan dengan kondisi kita di Laut Natuna Utara, atau Laut China Selatan, yang mana di situ sudah ada pihak-pihak yang berseteru, mulai dari Amerika Serikat, kemudian China, katanya. Nah, sekarang ini Indonesia barangkali juga mau menguji kira-kira dengan kehadirannya Rusia di dalam konteks percaturan politik di kawasan Laut Natuna Utara, apakah kehadiran Rusia itu juga bisa mewarnai Indonesia dalam sebuah konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara, lanjut Prabowo. Yohanes Sulaiman, pengajar hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, menilai latihan bersama Indonesia dengan Rusia bukan merupakan bentuk menjauhnya Indonesia dari Amerika dan sekutu-sekutunya, namun lebih pada penegasan politik bebas aktif Indonesia dengan negara manapun. Saya sih sangat tidak yakin, dan sangat tidak setuju kalau dibilang bahwa ini bukti Pak Prabowo menjauh dari Amerika, dan mendekat ke China dan Rusia itu menurut saya sih terlalu jauh, katanya. Yohanes menambahkan, latihan bersama dengan Rusia justru memberikan keuntungan bagi Rusia yang saat ini diisolir oleh sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Menurut saya sih jangan terlalu dianggapnya terlalu besar-besaran juga, apalagi kalau kita bandingkan dengan Super Garuda Shield dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, kan ini sebenarnya kecil, recehan. Kalau saya sih, memang PR atau public relation itu buat Rusia, bahwa mereka berupaya tidak terisolir. Sedangkan buat kita kan prinsipnya ya kita kan teman semua orang, paparnya. Pada akhir Agustus hingga awal September tahun 2024, Indonesia menggelar latihan militer bersama Super Garuda Shield yang diikuti Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya. Sedangkan pada awal November tahun 2024 ini, Indonesia menggelar latihan militer bersama dengan Angkatan Laut Rusia di Surabaya, dan Angkatan Laut Australia di Darwin, Australia, per AB.